Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi dalam Psikologi Belajar. Baiklah, nama saya Weni Oktaviani, NPM 18020038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang secara bahasa diartikan penilaian atau penafsiran. Evaluasi atau penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Maksud penilaian adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu. Penilaian tidak hanya sekedar mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang apa, tetapi lebih diarahkan kepada menjawab pertanyaan bagaimana atau seberapa jauh suatu proses atau suatu hasil yang diperoleh seseorang atau suatu program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Khairunisa dengan NPM 18020041 akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai jenis-jenis evaluasi. Jadi jenis-jenis evaluasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu memiliki fungsi untuk memperbaiki proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik atau memperbaiki program-program yang telah dilaksanakan di satuan pembelajaran. Evaluasi formatif memiliki tujuan untuk mengetahui hingga di mana penguasaan murid tentang bahan yang telah diajarkan oleh pendidik. Aspek-aspek yang dinilai ada pengetahuan, keterampilan, sikap, penguasaan terhadap bahan belajar yang telah disajikan. Selanjutnya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif memiliki fungsi untuk menentukan angka atau nilai murid yang telah mengikuti program suatu pengajaran. Tujuannya memiliki untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh murid setelah menyelesaikan program bahan pengajaran dalam satu semester. Selanjutnya aspek-aspek yang dinilai yaitu kemajuan belajar, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan murid tentang materi pelajaran yang telah diberikan. Waktu pelaksanaannya akhir catur bulan, semester, atau akhir tahun. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi placement atau penempatan. Evaluasi ini memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan anak termasuk keadaan seluruh pribadinya, agar anak tersebut dapat ditempatkan pada posisi yang tepat. Tujuannya menempatkan anak didik pada kedudukan yang sebenarnya, berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, dan lain-lain. Selanjutnya aspek-aspek yang dinilai yaitu keadaan fisik, psikis, bakat, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan sebelum anak mengikuti proses belajar mengajar yang permulaan, atau anak tersebut baru akan mengikuti pendidikan di suatu tingkat tertentu. Misalnya ujian sebelum masuk sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi diagnostik. Memiliki fungsi mengetahui masalah-masalah apa yang diderita yang mengganggu anak didik sehingga ia mengalami kesulitan belajar. Tujuannya untuk mengatasi atau membantu pemecahan kesulitan atau hambatan yang dialami anak didik dalam belajar. Selanjutnya aspek-aspek yang dinilai ialah hasil belajar, latar belakang kehidupan, keadaan keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Waktu pelaksanaannya yaitu pada setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.